udah capek, utang banyak, nggak menang, dimaki-maki, ya kan? Nyinyir, menghidupkan pesimisme. Saya geleng-geleng kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di acara Rakernas Partai PSI sentil keras orang-orang yang terus-terusan bikin gaduh, yang nggak suka Indonesia ini baik-baik saja, kaum nyinyir, kaum pesimis, dan orang-orang yang merasa paling pintar, dan orang-orang yang menarasikan yang jelek-jelek, yang jahat-jahat tentang Pak Jokowi dan Pak Prabowo Subianto. Yang jelas cuplikan pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto ini bikin para kaum pembenci kelonjotan. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Habis bertanding, kompak kembali. Siapa yang menang, ajak yang lain. Pak Jokowi menang, ngajak saya. Saudara-saudara, ya kan? Dan saya buktikan, ya, koalisi yang saya pimpin sekarang terdiri dari partai-partai yang juga pernah dalam pertandingan melawan saya, tidak ada masalah. Sesudah itu kita gabung kembali. Karena dorongan kita hanya untuk bangsa dan rakyat, hanya untuk kepentingan rakyat. Hanya untuk kepentingan Karena rakyat. sekarang ada fenomena, tidak hanya di Indonesia. Saya keliling di mana mereka juga cerita. Sekarang banyak orang-orang yang merasa dirinya pinter. Ya, mungkin gelarnya banyak. Ya, sekolahnya mungkin hebat, mengangkat dirinya menjadi orang terpinter. Semua dikomentari. Semua dikomentari, semua dinyinyiri. Ayo, siapakah orang-orang tersebut? Teman-teman bisa ketik di kolom komentar ya. Iya kan? Semua dikomentari. Jadi saya sering malam-malam saya buka itu sosmed, saya cek itu podcast itu, saya mau tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Prabowo Subianto gitu. Mereka lebih tahu dari saya gitu. Prabowo sedang begini, sedang begitu. Prabowo sudah pecah kongsi sama Jokowi. Betul. Prabowo dan saya begitu. Nah ya, hati-hati kalian yang podcast yang terus nyinyirin Pak Prabowo Subianto, Bapak Jokowi ya. Itu Pak Prabowo Subianto perhatikan. Berarti Pak Prabowo sebelum tidur itu mungkin ya buka handphone, lihat sosmed. Oh begini, oh begitu ya. Tahu ternyata Pak Prabowo Subianto ya. Semua dianalisa, semua dianalisa. Mungkin malam ini dianalisa lagi saya. Kenapa? Pasti. Prabowo kok muji-muji gajah. Nah, itu. Jadi saudara-saudara, tapi ini fenomena, gak apa-apa, silakan. Demokrasi hanya memang kita waspada. Tadi disebut, ya, Mas Kaisang, benar. Teknologi informatika bagus, inovatif, tapi berbahaya, bisa disalahgunakan. Hoax, ujaran kebencian, betul, ya kan? Betul. Ujaran kebohongan, fake news kadang-kadang, ya kan? Dan tidak mau dikoreksi, tidak mau minta maaf dan sebagainya. Tidak mau dikoreksi, tidak mau minta maaf, merasa dirilah yang paling benar ya. Ini yang kita waspada, ya. Dan kita tidak boleh malas untuk komunikasi, untuk bicara. Saudara-saudara, kadang-kadang kita
sebetulnya orang-orang seperti saya, orang-orang seperti Pak Jokowi ini kita mau kerja. Sebenarnya kita tidak terlalu mau pidato-pidato, bener. Mau kerja, nggak mau pidato-pidato, ya, itu jelas tuh. Bapak Presiden Prabowo Subianto fokus di kerja, ya, fokus di kerja. Sebetulnya isu-isu receh itu, ya, nggak penting itu untuk Pak Prabowo Subianto. Seperti halnya isu ijazah ini. Bagi tim TPUA yang minta Pak Prabowo Subianto untuk turun di kasus ini, nggak bakalan Pak Prabowo Subianto turun, ya, karena banyak hal yang lebih penting, yang lebih urgent tentang negara ini. Kasus ijazah itu yang terus-terusan dibangun oleh para pembenci untuk bikin kegaduhan, ya. Mereka terus-terusan sebar kebencian, macam-macam lah, ya, menarasikan yang jahat-jahat tentang pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Mereka hanya ingin mengganggu pemerintahan yang saat ini sedang berjalan, ya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ya, udah jelas itu. Kaum-kaum pembenci terusan ingin bikin gaduh, yang nggak suka Indonesia ini baik-baik saja, ya, jelas itu. Memang ada usaha tadi menggunakan teknologi, menggunakan uang, menggunakan sosmed, membayar pakar-pakar, nyinyir. Ayo, siapa yang sering sekali nyinyirin Pak Prabowo Subianto? Ketik di kolom komentar ya guys. Menghidupkan pesimisme. Saya geleng-geleng kepala. Ada orang-orang yang berperan sebagai orang pintar, berperan sebagai pemimpin, tapi yang disebarkan adalah pesimisme. Indonesia gelap, kabur aja deh. Lo kabur aja lo, emang gampang lo di situ, di luar negeri, di mana lo dikejar-kejar di situ lo. Dan ternyata memang ini adalah rekayasa, ini dibuat-buat, ini dibayar oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh, Indonesia selalu miskin. Ya. Koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Indonesia gelap, Indonesia gelap. Sorry. Mana nih yang tempo hari yang menggaungkan Indonesia gelap, ya? Nggak sedikit, banyak sekali, ya, termasuk artis-artis. Kebanyakan video-video yang mereka upload soal Indonesia gelap ini banyak di take down. Di take down guys, semenjak ketangkap tuh, cara yang ketangkap itu, ya, udah dibongkar, udah jujur dia, ya, bahwa demo-demo itu dibayar. Indonesia cerah, masa depan Indonesia cerah. Saya sudah lihat angka-angkanya, kekayaan kita luar biasa. Tinggal kita bisa mengelola atau tidak, tinggal kita berani atau tidak. Nah, itu dia video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like dan subscribe channel Akbar CK, ya. Dan teman-teman share video ini ke grup-grup yang teman-teman miliki, grup WhatsApp, grup Facebook, dan grup-grup lain-lainnya, agar masyarakat bisa tercerahkan dengan adanya video ini. Saya Akbar CK, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu, bye-bye.